Boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, sehingga desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor. Yang tuh orang cerdas ya, kagak diterima di dalam negeri, di luar negeri banyak yang mau nampung beliau. Beliau udah ada segala-galanya, kecerdasan punya, rektor termuda ya, diakui dunia kecerdasannya. Rakyat yang butuh, makanya rakyat yang berjilid-jilid demo. Kalau di MK ditolak, saran saya lebih baik minta permohonan ke tim medis saja. Mereka pasti akan menerima dan memeriksa Anda semuanya. Semoga kalian masih waras. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kita sehat selalu ya, damai selalu, dimudahkan segala urusan kita tentunya teman-teman. Mas Anies itu tidak butuh jadi presiden, tapi rakyat yang membutuhkan Pak Anies jadi presiden katanya teman-teman. Yuk kita langsung cus saja ke videonya ya teman-teman. Bahwa rakyat yang butuh Pak Anies, bukan Pak Anies yang butuh menjadi presiden ya. Beliau tuh orang cerdas ya, kagak diterima di dalam negeri, di luar negeri banyak yang mau nampung beliau. Beliau udah ada segala-galanya, kecerdasan punya, rektor termuda ya, diakui dunia kecerdasannya. Rakyat yang butuh, makanya rakyat yang berjilid-jilid demo. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Sembuh itu harus. Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya itu kita menemukan kondisi yang landai, pasti ada sesuatu hari itu. Bila kondisinya itu terburuk selama 2 bulan setiap hari, berarti ada yang salah di kota kita ini. Tapi bila ada satu hari di situ buruk sekali, kemudian hari-hari berikutnya itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Nggak ada. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Ini yang dimaksud sama udara tidak punya KTP, angin tidak punya KTP. Oke, so kita lihat ini juga kayaknya ada yang punya gagasan begini nggak teman-teman ya. Jadi kita dengar gagasan dari Mas Anies Baswedan ya. Nah ini jalan tol ya, makanya ini masalah kebijakan ya katanya. Oke kita simak. Saya beri contoh Bang, soal apa tadi Bang Karni menyebut misalnya bangunan jalan tol. Bangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi bangun jalan tol dengan ada pembebasan lahan. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, sehingga desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini.
Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunan, dividen tahunannya bukan hanya kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Contoh nih, jadi bagaimana kebijakan tentang pembangunan itu dirasakan manfaatnya juga oleh yang mereka yang berada di kawasan-kawasan itu. Jadi begitu nilai dimasukkan, Bang, lalu aturannya dibuat yang sesuai, teknisnya harus dibuat bagaimana aturannya, sehingga misalnya kan kalau bikin jalan tol sebutlah pembebasan lahan 80 meter lebarnya, panjangnya sekian ratus kilometer, itu lahan itu semua, Bang, kalau itu dihitung sebagai penyertaan modal dari rakyat dan hasilnya dirasakan oleh rakyat di daerah situ, maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Ya Allah, kampung kami bisa dibangun kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini yang kita rasakan. Yang kedua, contoh nih jalan tol aja deh, rest area milik siapa, ya. Rest area itu coba milik siapa, Bang? Itu rest area itu, Bang, luar biasa. Orang kalau jalan tol nggak bisa pilih warung, Bang. Hanya ke rest area. Yang punya siapa? Orang Jakarta semua, Bang. Bang Karni kayaknya ini pengen udahan, guys. Susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung itu, di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini. Jadi jalan tol ini bukan hanya sekedar orang-orang Jakarta yang punya kesempatan yang dekat dengan pengambil keputusan, mereka jalan rest area. Di situ mereka beli tanah. Kemudian habis itu ribuan mobil akan mampir di tempat itu tiap minggu, Bang. Rakyat di sana menonton saja, dan yang pemilik tanah di situ hanya bisa menyesal, sayang sekali ya, dulu tanahnya saya jual, saya nggak tahu itu bakal jadi rest area. Kenapa bikin begini, guys, ya? Unsur keadilan, Bang, di dalam menyusun. Bang Karni udah bosan kayaknya, guys. Kalau ini dimasukkan, apa yang terjadi? Sabar, Bang Karni, guys. Membangun jalan tol, semua rest area, maka itu dibuat sehingga menjadi milik lokal. Faedahnya dirasakan oleh lokal. Kemudian produksi lokal akan masuk di situ. Manajemennya barangkali memang harus dari Jakarta. Perusahaan-perusahaan yang ngelola rest areanya. Tetapi manfaatnya, keuntungannya, kepemilikannya jangan lepas semua dari mereka yang tinggal di kampung-kampung itu. Nah, ini, Bang, yang kami maksud. Ini akan membuat kita merasa punya perasaan persatuan. Saya punya kesempatan yang sama dengan pembangunan jalan tol ini. Jadi bukan jalan tolnya yang dihentikan, jalan tolnya terus, sebagaimana dimulai ketika Pak Harto dulu memulai jalan tol dengan Jagorawi, berkelanjutan, dan di setiap fase ada penambahannya. Nah, kami melihat ke depan penambahannya itu dengan memasukkan unsur pemerataannya, unsur keadilannya, tidak menghambat. Bahkan barangkali, Bang, yang melindungi jalan tol itu, merawat jalan tol itu adalah kita semua. Karena semua yang berada di tepi itu juga merasa, ini bagaimanapun juga saya ikut memiliki tempat ini dan dapat keuntungan. Mampu nggak nanti rakyat pemilik lahan itu kalau ada kerusakan jalan tol, lubang, ataupun ada kejadian-kejadian tertentu yang tidak memungkinkan untuk digunakan jalan tol itu, teman-teman, untuk membiayainya itu. Ini yang nggak dipikirkan sama Mas Anies ya, teman-teman. Ngomong memang gampang, tapi aduh, nggak masuk lah, guys. Kalau begini cara pikir orang cerdas ini, gagasan yang begini, ada nggak ada yang punya nggak, teman-teman ini? Masa orang, misalnya teman-teman punya lahan di area hijau ataupun yang akan dibangun jalan tol gitu kan, terus teman-teman tidak mau dibebasin lahannya, maunya jadi modal gitu katanya. Dibangunlah jalan tol, nanti kan kelimpungan kan, nanti kalau orang-orang yang punya lahan-lahan itu ada kerusakan,
bagaimana membaginya gitu loh. Bagaimana mereka membaginya kalau ada kerusakan ya teman-teman. Mampu nggak merawat jalan tol, fasilitasin apa yang harus dibenahi di jalan tol gitu kan. Ini kurang paten ini orang cerdas sih guys ya. Jadi katanya orang-orang yang cerdas pendukung dari 01 ini memang aneh ya guys. Bingung juga bagaimana menanggapinya pendukung 01 ini. Coba kita lihat nih pukulan telak dari emak-emak juga ini konternya dari Mak Villa nggak salah. Kita lihat ya. Teruntuk yang kalah ya, apabila nanti permohonannya ditolak di MK, terutama untuk 01. Kalau 03 sih pendukungnya nggak ada suaranya. Yang paling heboh kan pendukung 01. Mau minta permohonan kemana lagi kalau di MK ditolak? Saran saya, lebih baik minta permohonan ke tim medis saja. Mereka pasti akan menerima dan memeriksa Anda semuanya. Semoga kalian masih waras. Kalau bahasa ya teman-teman ya, ayolah silahkan teman-teman komentar lah. Aduh mama sayangnya kenapa Mas Anies seperti ini teman-teman. Semoga 01 ini masih waras begitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.